Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. A. Pantun bersajak ABAB. B. Satu bait terdiri atas 4 baris. C. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. D. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Perhatikan pantun berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ayo berlatih. 1. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah baris 1 bersajak A, saat malas dan tak bertenaga, memiliki 10 suku kata. Baris 2 bersajak R, jangan diam seperti pagar, memiliki 9 suku kata. Baris 3 bersajak A, sebaiknya lakukan olahraga, memiliki 11 suku kata. Dan baris 4 bersajak R, agar peredaran darah menjadi lancar, memiliki 13 suku kata. 2. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saat malas dan tak bertenaga merupakan sampiran. Jangan diam seperti pagar juga merupakan sampiran. Sebaiknya lakukan olahraga, itu adalah isi. Agar peredaran darah menjadi lancar, itu juga isi. 3. Apa amanat pantun di atas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan dan peredaran darah menjadi lancar. 4. Buatlah sebuah pantun, lalu identifikasilah ciri-cirinya. Presentasikanlah pantun buatanmu di depan kelas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah burung pipit makannya biji, sampiran 9 suku kata bersajak I. Kupu-kupu makannya nektar, sampiran 9 suku kata bersajak R. Jangan lupa makan bergizi, isi 9 suku kata bersajak I, agar tubuh sehat dan bugar, isi 9 suku kata bersajak R. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Ayo membaca. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian,
Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohonnya dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Ayo berlatih. 1. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandar refleksi. Beliau juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. 2. Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. 3. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandar refleksi buatan Pak Damar. 4. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah usaha yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya. Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ia tebangi. 5. Apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah hubungan ketergantungan antara Pak Damar sebagai pembeli dengan pemasok kayu sebagai penjual. Kemudian hubungan ketergantungan antara Pak Damar sebagai pengusaha dengan masyarakat sekitar sebagai pekerja. Ayo mengamati. 1. Lakukanlah pengamatan terhadap masyarakat di sekitarmu. 2. Identifikasilah aktivitas masyarakat di sekitarmu yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. 3. Buatlah laporan berdasarkan hasil pengamatanmu. 4. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, silakan kalian lakukan amati aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar kalian masing-masing ya. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Ayo menulis. Apa yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Tuliskan pendapatmu pada tabel seperti berikut. Nah, di sana terdapat peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan. Marilah kita coba lengkapi. Yang pertama, turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Yang ketiga, membantu para ibu menyiapkan makanan. Yang keempat, membantu menjaga kebersihan. Dan yang kelima, membantu mengawasi kendaraan warga di sekitar parkiran. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat dibuat oleh Dayu. Laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Nama Dayu. Hasil pengamatan. 1. Calon ketua RW. A. Bapak Herman Santosa. B. Bapak Yandi Hermawan. Dan C. Bapak Bakri Widodo. 2. Jumlah pemilih 365 orang. 3. Tempat pemilihan balai warga. 4. Hasil pemilihan. Untuk nama calon ketua RW ada yang pertama Bapak Herman Santosa dengan jumlah pemilih 80 orang. Sedangkan yang kedua Bapak Yandi Hermawan dengan jumlah pemilih 90 orang. Dan yang ketiga Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Jumlah pemilih semuanya 365 orang.
Ketua RW terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. Ayo mengamati. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 siswa. Pilihlah teman yang tinggal berdekatan denganmu. 2. Lakukan pengamatan terhadap pengambilan keputusan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. 3. Buatlah laporan singkat mengenai hasil pengambilan keputusan tersebut. Dan 4. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu. Nah, kalian bisa membuat laporannya seperti laporan yang sudah dibuat oleh Dayu ya. Silahkan. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: dalam masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Salah satu contoh voting adalah pemilihan umum. 2. Apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Yang kedua, membuat jadwal ronda malam. Dan yang ketiga, melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. 3. Bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, dan kepala desa. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. 4. Sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilihan RT atau RW dengan cara turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara, mengamati jalannya pemilihan ketua RW, dan membantu para ibu menyiapkan makanan. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.